Selamat siang teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Senang sekali ini saya Budi bisa kembali lagi menemani teman-teman semua di live Instagram Resinda Park Mall. Nah, dan sebelumnya kami mohon maaf dulu nih karena sedikit terlambat, kita online-nya sekitar 9 menit kita terlambat online, tapi kita sudah hadir untuk menemani teman-teman semua yang ada dimanapun berada. Dan hari ini kita akan live bersama Lira Medica. Dan Lira Medica ini juga salah satu rumah sakit cukup besar di Karawang ini yang beralamat di Jalan Syekh Kuro, di alamat Jalan Syekh Kuro nomor 14. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang ingin pemeriksaan dan lain sebagainya bisa datang ke rumah sakit Lira Medica karena fasilitas-fasilitas yang dihadirkan pun cukup lengkap yang ada di sana. Dan salah satunya ada layanan terbaru dari rumah sakit Lira Medica, yaitu layanan drive-thru untuk imunisasi. Jadi teman-teman kalau mungkin ingin imunisasi bisa melalui drive-thru, fasilitas terbaru dari rumah sakit Lira Medica. Dan kami informasikan juga kemarin kami sudah melaksanakan undian grand prize kepada member-member RPM Card dengan hadiah utamanya 1 unit Honda Brio. Dan untuk selanjutnya kami juga akan undi kembali dengan hadiah utama 1 unit Honda HR-V pada tanggal 18 Juli 2021 dengan periode pembelanjaan mulai dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, hari ini kita juga setiap live Instagram Resinda Park Mall itu selalu memberikan giveaway yang menarik untuk teman-teman yang menyaksikan dari awal sampai dengan akhir acara. Nah, dan hari ini juga kita akan menyediakan untuk 5 orang pemenang giveaway yang dipersembahkan oleh Lira Medica. Karena ada goodie bag menarik untuk kalian yang bisa menjawab pertanyaan yang kami sediakan. Nah, untuk tahu jawabannya teman-teman harus menyaksikan sampai dengan akhir acara. Dan tadi juga sudah kami sampaikan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit Lira Medica. Nah, baik, kita langsung saja ke tema live Instagram pada sore hari ini, siang hari ini, yaitu temanya pentingnya asupan gizi untuk imun tubuh saat masa pandemi. Nah, kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Gizi dan Makanan, jadi kita temanya tentang gizi di masa pandemi ini. Nah, di sebelah saya, di belakang saya sudah hadir nih bapak-bapak dan ibu-ibu dari Rumah Sakit Lira Medica. Nah, selamat sore, saya perkenalkan dulu. Ada Dr. Aditya Anggadharma. Selamat siang, Dok. Terima kasih. Apa kabarnya, Dok? Baik. Oke, dan di sebelah saya juga sudah hadir Mbak Elsa Wulandari SGZ. Selamat siang, Mbak Elsa. Nah, terima kasih nih udah menyempatkan hadir. Kita akan berbagi informasi nih kepada teman-teman yang sedang menyaksikan seputar gizi di masa pandemik ini gitu. Nah, baik, mungkin kita langsung dulu saja nih ke topik yang pertama. Dan kita juga ada giveaway nih untuk teman-teman dengan 5 orang pemenang. Untuk pertanyaannya kita langsung saja bacakan. Tadi juga di awal sempat saya sampaikan untuk fasilitas-fasilitas yang terbaru yang ada di Rumah Sakit Lira Medica. Nah, untuk pertanyaannya, apa nama layanan terbaru dari Lira Medica? Nah, caranya gampang, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar dengan tag 3 teman lainnya. Jadi silakan bisa ditulis di kolom komentar jawabannya, apa nama layanan terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica. Tadi di awal sudah saya sampaikan, mungkin nanti kami juga akan sekilas menyampaikan kembali tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Lira Medica ya. Nah, mungkin kita langsung saja nih ke topik pembahasan kita, yaitu pentingnya asupan gizi untuk imun tubuh saat masa pandemi ini. Nah, Dok, ya, mungkin saya ke Dokter Adit dulu nih. Boleh. Oke, saya panggilnya Dokter Adit aja ya, Dok ya. Nah, di masa pandemi ini kan kita harus selalu menjaga imun tubuh kita ya, Dok ya. Nah, salah satunya kan juga mungkin dengan asupan gizi yang cukup dan sebagainya gitu ya, Dok. Nah, seberapa berpengaruhnya sih, Dok, terhadap imun tubuh kita ketika mungkin tubuh kita juga tidak bisa memilah atau menyeimbangkan asupan gizinya, Dok?
Ya, gini, kan sekarang ini sedang musim pandemi Betul, COVID ya, betul, Corona 19. Jadi penularan COVID-19 ini terjadi bila daya tahan tubuh dari seseorang itu menurun. Betul. Nah, daya tahan tubuh menurun itu salah satu bisa diakibatkan karena kurangnya asupan gizi yang baik. Oke. Nah, jadi kenapa dengan gizi yang kurang baik ini dapat mengakibatkan penularan? Karena gizi yang kurang baik ini menurunkan imunitas tubuh seseorang. Oke. Gizi yang baik itu dapat menghasilkan sel-sel atau pertahanan tubuh yang dapat membantu untuk melindungi si virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Dengan kita imunnya baik, dengan kita asupan gizi baik, maka si virus itu sendiri biar untuk menular atau mengakibatkan penularan ke tubuh seseorang itu sangat sulit. Oke. Jadi diharapkan dengan masa pandemi ini diharapkan untuk makan makanan yang bergizi. Selain itu juga tetap memperhatikan kegiatannya harus istirahat yang cukup dan juga harus disertai dengan olahraga yang teratur ya, Dok, ya? Oke. Seperti itu. Jadi poinnya dengan meningkatkan atau dengan asupan gizi yang seimbang itu bisa meningkatkan imun kita agar tidak mudah terserang berbagai macam penyakit ya, Dok. Tentunya bukan hanya COVID-19 ini juga ya, dan juga disertai dengan istirahat yang cukup, olahraga teratur ya, Dok ya, itu untuk membantu meningkatkan imun kita. Ya. Oke, nah ini ke Mbak Elsa nih. Jadi tadi kan gizi kan salah satu juga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, seberapa pentingnya sih Mbak asupan gizi ini gitu kan, selain untuk selain untuk meningkatkan tubuh kita juga karena kan kita lihat juga banyak sekali seperti kemarin-kemarin kan seperti kasus-kasus anak-anak yang kekurangan gizi gitu kan, terjadinya stunting dan lain sebagainya. Nah, seberapa pentingnya sih gizi itu khususnya untuk anak-anak juga nih, Dok, Mbak Elsa? Kalau untuk gizi sendiri sebenarnya kalau untuk anak-anak itu mah sangat diperlukan dan sangat penting karena untuk anak-anak itu kan untuk dia pertumbuhan kognitifnya, dia untuk perkembangannya. Betul. Kemudian untuk dewasa juga dia untuk memelihara sel-sel yang sudah sempurna di dalam tubuh, seperti itu sih. Nah, untuk status gizi sendiri penting karena sebenarnya imun itu tidak bisa berdiri sendiri karena dia harus disertai dengan asupan zat gizi yang baik, kemudian dia akan menghasilkan status gizi yang baik, maka terbentuklah imun yang baik. Oke. Jadi meskipun tubuh kita bisa menghasilkan imun sendiri, tetapi juga butuh asupan yang lain untuk mendukung itu semua ya, Mbak Elsa ya. Betul. Nah, oke. Jadi untuk kekurangan gizi ini pada tubuh kita ini, terutama pada anak-anak itu biasanya itu dampaknya itu menyebabkan apa aja sih biasanya, Mbak Elsa? Kalau sebagian besar yang terjadi di kita itu adalah stunting yang tadi kita disebutkan, kemudian anemia. Anemia. Ya. Oh, anemia pun itu salah satunya bisa karena kekurangan gizi ya? Iya, karena itu kan dalam jangka kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Jadi memang selama pertumbuhannya dia asupan yang gizinya ada yang defisit, kemudian setelah pertumbuhan dan kita cek itu hasilnya memang defisit. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, Dokter Adi tadi kan Mbak Elsa udah sampaikan salah satunya juga karena bisa menyebabkan anemia ya, Dok ya. Nah, biasanya kalau mungkin yang datang ke rumah sakit lakukan pemeriksaan kan biasanya mungkin tidak tahu ya, Dok ya. Mungkin anemia kekurangan ini, tapi kan dia tidak tahu nih kalau dia itu ternyata sebenarnya kekurangan gizi. Nah, untuk mengetahui dari anemia ini salah satunya kekurangan gizi itu biasanya seperti apa sih, Dok? Ya. Biasanya pada orang-orang yang mengalami anemia, biasanya saat pasien itu datang ke rumah sakit, ke poli, itu biasanya wajahnya itu pucat. Lalu kita ngelihat nih di bawah bola matanya itu, jadi warnanya itu agak pucat, ya anemis, sehingga kita lihat ini kecurigaan ini anemia. Tapi untuk memastikan apakah dia anemia atau tidak, itu kita harus melakukan pemeriksaan darah. Nanti kita lihat nih HB-nya. Biasanya HB-nya itu kalau pada perempuan itu di bawah 12 itu baru disebut anemia. Sedangkan kalau di laki-laki itu di bawah 13 itu baru disebut anemia. Cuman anemia sendiri kita harus lihat nih apakah emang karena kekurangan
gizi atau kurangan asupan makanan, atau ada faktor-faktor lain. Ya, seperti ya tadi pertama gizi ya. Kedua mungkin faktor dari organ tubuhnya. Jadi si sel darah merah atau yang mengakibatkan anemia ini biasanya itu kan terbentuk di hati sama di sumsum tulang belakang. Apakah ada kelainan nih di organ ini? Atau ada juga pengaruhnya terjadinya perdarahan. Jadi karena asupannya udah bagus, terus fungsi untuk membentuk sel darah merahnya juga bagus. Rupanya ada kebocoran. Kebocorannya misal karena ada trauma atau luka, sehingga darahnya keluar. Atau sedang kalau perempuan mungkin sedang menstruasi, bisa juga seperti itu. Jadi memang anemia ini juga banyak faktornya ya. Di samping kekurangan gizi mungkin ada faktor-faktor yang lain. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, kalau mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita dari Rumah Sakit Lira Medica, silakan bisa langsung saja dituliskan di kolom komentarnya. Dan juga tadi kita ada giveaway untuk 5 orang pemenang. Untuk pertanyaannya, apa nama layanan terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica? Nah, tadi sudah disampaikan ya, Dok ya. Untuk layanan yang terbarunya banyak sekali, salah satunya selain telekonsul ya, Dok ya, terus juga masih banyak ya lagi seperti imunisasi, bisa dilakukan dengan drive-thru juga ya, Dok ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan teman-teman bisa langsung saja tuliskan di kolom komentarnya untuk jawabannya, dan kalau ada pertanyaan juga silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Akan kami tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir di siang ini. Kita lanjut lagi, Nok. Mungkin biasanya tuh kadang-kadang kekurangan gizi itu identik dengan kayak stunting, kemudian juga kan tubuh tidak bisa gemuk atau tubuh kurus gitu kan. Nah, seperti saya kan kurus nih tubuhnya. Nah, udah makan banyak pun tetap aja nih, Mbak, nggak bisa gemuk-gemuk. Nah, itu biasanya apakah memang asupan, meskipun makanan banyak tapi asupan gizinya kurang, atau gimana nih? Biar apa mendeteksi kalau saya itu sebenarnya kekurangan gizi atau memang tubuh saya nggak bisa gemuk gitu. Jadi gini, untuk menentukan seseorang itu apakah gizinya cukup, gizinya kurang, atau kelebihan gizi, itu ada yang namanya melihat indeks massa tubuh, IMT. Jadi untuk itu kita ada cara pengukurannya. Pengukurannya gampang sih sebenarnya, yaitu berat badan dalam bentuknya kilogram. Itu dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Ya, jadi misal kalau berat badannya biar gampang aja ya, berat badannya 100. Tinggi badannya 1,5 meter. Jadi 1,5 meter dikuadratkan. Ya, jadi hasilnya berapa? Kalau hasilnya itu di bawah 18,5, itu menandakan dia itu adalah kekurangan gizi atau underweight. Bukan kekurangan gizi, tapi underweight dulu. Nanti menentukan apakah underweight ini ada kekurangan gizi atau tidak. Tapi kalau nilainya itu 18,5 sampai 25, ya hasilnya tadi udah pembaginya, itu mengatakan itu adalah normal. Kalau 25 sampai 30 itu namanya adalah obesitas grade 1. Di atas 30 itu namanya obesitas grade 2. Nah, kita bisa menentukan dulu nih status gizi dari seseorang itu bagaimana, atau apakah dia underweight, ataukah dia normal, apakah dia overweight, obesitas. Nah, setelah menentukan itu baru kita melihat apa nih treatmentnya. Ada juga, Dok, saya makan sudah banyak, tapi kok saya berat badan kok segini-gini aja. Itu bisa aja terjadi karena metabolisme seseorangnya itu adalah cepat. Jadi dia makan, kalorinya yang dihasilkan, yang diasup makan, tapi dia juga mengeluarkan kalori banyak karena metabolismenya tinggi. Bisa. Metabolisme tinggi karena apa? Bisa karena aktivitas tubuh yang sering, bisa karena dia berolahraga gitu, atau juga mungkin karena stres. Atau karena penyakit tertentu juga bisa. Tapi ada juga orang, Dok, saya makan sedikit, Dok, tapi kok berat badan saya cepat gitu naik ya? Bisa juga seperti itu. Itu karena apa? Ya balik lagi, metabolismenya sedikit menurun. Jadi dia mungkin orang tipenya yang metabolisme dalam tubuhnya tidak banyak. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang mempengaruhi orang itu kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan? Intinya adalah kalori yang dia masukkan ke dalam tubuh. Kalau kalori itu lebih banyak dibanding yang dikeluarkan, itu maka akan kelebihan berat badan. Tapi kalau kalori yang dia makan
itu lebih sedikit dibanding yang dia keluarkan, itu otomatis orang itu maka akan turun atau berat badannya akan kecil. Seperti itu. Okay. Jadi banyak faktor. Banyak faktor ya, itu. Karena saya juga kan sering dengar teman kan, saya makannya banyak tapi berat badan saya susah nambahnya gitu. Nah, itu berarti metabolismenya banyak dikeluarkan ya. Betul. Oke, mungkin salah satunya itu tadi, mungkin stres karena banyak cicilan mungkin. Nah, biasanya sih itu sih faktornya mungkin yang bisa cepat banget itu, nggak bisa naik-naik berat badannya. Nah, Dok, nih ada pertanyaan nih dari teman-teman viewers yang sedang menyaksikan nih. Nah, oke, kita lihat dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang menonton pada sore hari ini. Ini dari Aditya 02. Kak, kalau habis duduk atau jongkok lalu pas berdiri langsung gelap, itu karena apa ya? Apa disebut anemia juga? Nah, jadi kalau dia jongkok atau duduk terus habis itu puyeng, belayang gitu ya, betul, biasa seperti itu. Karena kadang-kadang saya juga kalau pas lagi lama banget jongkok nih, Dok, terus begitu berdiri kok langsung kayak berasa gelap, agak kunang-kunang gitu. Itu bisa diakibatkan anemia, bisa jadi. Saya bilang bisa jadi ya, karena banyak faktor nih. Tapi biasanya terjadi dikarenakan otak tidak tersuplai oksigen dengan optimal. Kenapa tidak tersuplai? Bisa aja karena saat dia berbaring, maka dia tidak melawan gravitasi. Beban jantung untuk memompa darah sampai ke oksigen itu gampang. Tapi setelah dia berdiri berarti kan melawan arus gravitasi ya. Betul. Dengan melawan arus gravitasi, beban jantung itu harus meningkat. Makanya kalau orang yang tadinya sedang berbaring atau jongkok tiba-tiba langsung berdiri, itu langsung ngegelayang. Itu karena apa? Jantung memompa darah sampai ke otak itu tidak maksimal. Itu berarti penyebab utamanya. Salah satu mengapa jantung tidak memompa darah secara maksimal bisa penyebabnya karena anemia itu. Jadi di samping karena